Sebuah kode keras diberikan Erik ten Hag kepada Glazer dan manajemen Manchester United. Sang manajer mengindikasikan bahwa ia butuh dukungan di bursa transfer musim panas nanti. Erik ten Hag akan segera menyelesaikan musim perdananya bersama Manchester United. Musim perdana sang manajer bisa dikatakan cukup sukses, karena ia berhasil membawa Manchester United menjuarai Carabao Cup dan saat ini mereka sudah semakin dekat kembali ke Liga Champions. Erik ten Hag punya target besar di musim depan. Ia ingin menjadikan Manchester United sebagai penantang gelar juara yang lebih serius ketimbang musim ini. Itulah mengapa Ten Hag menilai aktivitas transfer setan merah akan berpengaruh pada pencapaiannya di musim depan. "Jujur, saya tidak tahu berapa budget transfer saya di musim panas nanti," ujar Ten Hag kepada MU TV. Menurut Ten Hag, aktivitas transfer Manchester United akan sangat berpengaruh pada kesuksesan mereka di musim depan. Jadi ia berharap manajemen Manchester United menyiapkan dana transfer yang ia butuhkan. "Saya tidak punya kuasa atas besaran budget transfer nanti. Namun satu hal yang saya tahu, Manchester United adalah salah satu klub terbesar di dunia," sambung Ten Hag. "Klub ini harus bersaing untuk memenangkan trofi-trofi terbesar di dunia. Untuk meraih itu, kami membutuhkan dana." Ten Hag mengaku pasrah dengan berapa besaran dana transfer yang akan ia dapatkan di musim panas nanti. Manchester United selangkah lagi akan menjadi miliki Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani, dan menyusul Manchester City menjadi klub sultan di Liga Inggris. Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani dilaporkan yakin tawaran pengambilalihannya untuk Manchester United akan diterima. Keluarga Glazer mengumumkan November lalu bahwa mereka sedang menjajaki alternatif strategis untuk klub, termasuk penjualan potensial. Bankir Qatar, Sheikh Jassim dan pemilik Ineos Sir Jim Ratcliffe telah muncul sebagai pelopor untuk menyelesaikan pengambilalihan juara Inggris 20 kali. Pada penawaran putaran kedua, Sheikh Jassim dan Ratcliffe seharusnya menolak tawaran 5 miliar pound, dengan Glazer bertahan untuk penilaian 6 miliar pound mereka. Sheikh Jassim masih bertekad untuk membeli klub tersebut dan bersiap mengajukan tawaran ketiga pada akhir April. Namun, ada keyakinan bahwa pemilik bersama Manchester United Joel Glazer dan Avram Glazer cenderung menerima investasi minoritas. Pendirian mereka berbeda dari yang dipegang oleh saudara mereka yaitu Kevin, Edward, Brian dan Darcy yang diyakini mendorong penjualan penuh. Sheikh Jassim mengajukan penawaran melalui 92 Foundation miliknya dan hanya tertarik untuk menyelesaikan pengambilalihan penuh klub tersebut. Bankir Qatar sebelumnya telah menyatakan bahwa tawarannya sepenuhnya bebas utang, yang dapat memberinya keunggulan atas Ratcliffe, yang telah mengindikasikan bahwa dia tidak mau menghapus utang Manchester United. Miliarder Finlandia Thomas Ziliakus telah menyatakan bahwa dia tidak akan mengikuti penawaran putaran ketiga, tetapi dia tetap tertarik untuk membeli klub tersebut. Spekulasi perburuan striker baru Manchester United memasuki babak baru. Tim berjuluk Setan Merah itu kini fokus untuk merekrut Randal Kolo Muani dari Eintracht Frankfurt. Manchester United sudah menetapkan bahwa membeli striker jadi incaran utama mereka di musim panas nanti. Erik ten Hag sangat membutuhkan striker baru karena mereka belum punya pengganti Cristiano Ronaldo di lini serang mereka. Beberapa bulan terakhir ada dua striker yang dikaitkan dengan Setan Merah. Victor Osimhen dan Harry Kane disebut-sebut menjadi target transfer utama Setan Merah. Dilansir RMC Sports, haluan Manchester United kini berubah. Setan Merah kini lebih fokus untuk merekrut Randal Kolo Muani dari Eintracht Frankfurt. Menurut laporan tersebut, Manchester United memang awalnya fokus ingin merekrut Harry Kane atau Victor Osimhen, namun mereka memutuskan mundur dari transfer keduanya. Ini disebabkan baik Napoli maupun Tottenham sama-sama ogah melepaskan striker andalan mereka. Sebagai upaya untuk menghalau Manchester United, mereka memasang harga yang sangat tinggi untuk Osimhen dan Kane. Manchester United menilai harga yang ditetapkan untuk Osimhen dan Kane terlalu tinggi, jadi mereka memutuskan untuk mencari target lain. Laporan yang sama mengklaim bahwa dibandingkan dengan Kane dan Osimhen, transfer Randal Kolo Muani lebih mudah terjadi. Ini disebabkan Eintracht Frankfurt bersedia menjual bomber muda mereka itu, dengan catatan, mereka harus menebus harga yang diinginkan Frankfurt. Raksasa Bundesliga itu dilaporkan menginginkan bayaran sebesar 100 juta euro untuk sang striker. Harga ini memang mahal, namun masih di bawah harga Kane dan Osimhen, jadi Manchester United kini fokus untuk mengejar sang striker. Laporan yang sama mengklaim bahwa Manchester United harus bergerak cepat untuk mendapatkan jasa Randal Kolo Muani.
Manajer Manchester United, Erik ten Hag dilaporkan sudah mengambil keputusan mengenai masa depan Wout Weghorst. Sang striker tidak akan dipermanenkan Manchester United di musim panas nanti. Weghorst bergabung dengan Manchester United di bulan Januari tahun 2023 kemarin. Ia direkrut untuk mengisi kekosongan di lini serang Manchester United pasca ditinggal Cristiano Ronaldo. Striker 30 tahun itu sejauh ini tampil reguler di skuad Manchester United. Ia kerap dipuji Ten Hag karena kontribusinya yang bagus bagi skuad Manchester United secara keseluruhan. Namun The Daily Mail mengklaim bahwa Weghorst tidak akan berada di Old Trafford pada musim depan. Pasalnya ia akan dikembalikan ke Burnley. Menurut laporan tersebut, Manchester United tidak mempermanenkan Weghorst karena mereka butuh striker yang lebih tajam. Weghorst dinilai kurang berkontribusi untuk urusan gol, sehingga Manchester United menilai lebih baik mendatangkan striker lain di musim panas nanti yang bisa memberikan banyak gol. Menurut laporan yang beredar, Weghorst kemungkinan besar tidak akan melanjutkan karirnya di Inggris pada musim depan. Ia dikabarkan akan kembali ke Turki. Ia mendapatkan ajakan untuk kembali memperkuat Besiktas. Wout Weghorst dilaporkan akan menerima pinangan Besiktas, sebab ia sudah tidak memiliki tempat di skuad Burnley saat ini. Manajer Manchester United Erik ten Hag telah menyusun daftar pendek transfer 6 orang untuk menggantikan Wout Weghorst musim panas ini. Wout Weghorst hanya mencetak 2 gol dalam 26 pertandingan untuk Manchester United sejak bergabung dengan status pinjaman dari Burnley pada Januari. Diyakini Harry Kane berada di daftar teratas Ten Hag, dengan kontrak Harry Kane di Tottenham akan berakhir pada Juni tahun 2024. Seperti dilansir Manchester Evening News, Manchester United telah memutuskan untuk tidak memberikan kontrak permanen kepada Weghorst. Menurut kabar yang beredar, Erik ten Hag terobsesi dengan Harry Kane karena ia mampu mencetak setidaknya 24 gol per musim selama 9 tahun terakhir. Harry Kane adalah target pilihan utama Manchester United di bursa transfer musim ini. Selain Harry Kane, Ten Hag juga mempunyai target lain. Salah satu dari 5 target lainnya adalah Victor Osimhen dari Napoli. Pemain lainnya adalah Randal Kolo Muani dari Eintracht Frankfurt, pemain internasional Prancis berusia 24 tahun dengan 21 gol di musim ini. Selain Harry Kane, Osimhen, dan Kolo Muani dalam daftar pilihan Ten Hag adalah Rasmus Højlund dari Atalanta. Nama Gonçalo Ramos juga menjadi berita utama tahun lalu dengan mencetak hat-trick untuk Portugal dalam kemenangan 6-1 melawan Swiss di Piala Dunia di Qatar. Nama terakhir namun tidak kalah pentingnya adalah Mohamed Kudus, pemain yang sangat dikenal Ten Hag setelah mengontraknya untuk Ajax pada Juli tahun 2020. Pemain internasional Ghana itu mencetak 2 gol dalam kemenangan 3-2 melawan Korea Selatan di Piala Dunia Qatar dan memiliki 18 gol klub kampanye ini. Harry Kane, yang berusia 30 tahun pada bulan Juli, adalah pemain tertua dalam daftar transfer Ten Hag tetapi bisa menjadi penandatanganan paling realistis karena situasinya di Tottenham. Dia adalah pencetak rekor Inggris dan tidak merahasiakan keinginannya untuk mencapai prestasi yang sama di Liga Premier. Alan Shearer adalah pencetak gol terbanyak Liga Premier dengan 260 gol, dengan penghitungan Harry Kane mencapai 208 gol. Melihat kondisi Tottenham saat ini tidak masuk dalam zona Liga Champions, membuat Harry Kane kemungkinan besar pindah ke Manchester United untuk memenangkan trofi juara. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Bek andalan mereka, Rafael Varane dilaporkan akan segera merumput bersama skuad Manchester United. Musim ini Varane memiliki peran yang besar di skuad Manchester United. Ia berhasil menjadi dinding yang kokoh bagi lini pertahanan Manchester United. Namun sudah hampir sebulan Varane absen di skuad Manchester United. Ia mengalami cedera sehingga harus menepi dari pasukan Erik ten Hag. Manchester Evening News mengklaim bahwa Varane akan segera comeback di skuad Manchester United. Tidak lama lagi ia akan kembali turun membela pasukan Manchester United. Menurut laporan tersebut, kondisi Varane saat ini sudah jauh membaik daripada perkiraan awal. Awalnya Varane dilaporkan mengalami cedera yang cukup parah, sehingga ia dilaporkan bakal absen hingga musim 2023 berakhir. Namun ternyata proses pemulihan cederanya berjalan dengan baik. Alhasil ia bisa pulih dalam waktu dekat ini. Kembalinya Varane ke tim utama menjadi angin segar bagi Manchester United. Karena Manchester United saat ini kekurangan bek tengah. Sementara itu, Manchester United akan menghadapi West Ham di London Stadium pada pekan ke-35 Premier League 2023.
Pertandingan Liga Inggris antara West Ham versus Manchester United ini dijadwalkan live Senin, tanggal 8 Mei tahun 2023, jam 1 waktu Indonesia Barat. Manchester United menelan kekalahan menyakitkan di laga terakhirnya, melawan tuan rumah Brighton. Manchester United kalah 0-1, di mana gol yang menjadi pembeda tercipta lewat penalti Alexis Mac Allister pada menit akhir pertandingan. Posisi Manchester United di 4 besar belum aman, mereka tak boleh kembali kehilangan angka. Main tandang kontra West Ham, anak-anak asuh Erik ten Hag pun bakal berusaha sebisa mungkin untuk mengamankan kemenangan.